Ibu kenapa menceritakan ini semua kepada kami? Bukannya akan lebih baik untuk ibu kalau kami semua mati sekalian? Tanya Winda tajam. Jelas dia tidak mempercayai Ibu Yeni. Wajar sih, perempuan ini dan anaknya hampir membuat kami morat-marit menjadi santapan anjing gaib. Makasih loh Bu. Karena kalau Fikri terus melakukan ini kepada kalian, nanti dia bisa mati juga. Bu Yeni bicara dengan nada lirih. Untuk menyakiti orang sebanyak ini dengan ilmu hitam gak mudah Mbak Winda. Bahkan saya belum tentu mampu untuk bisa melakukan semua yang terjadi kemarin. Saya harus merelakan diri untuk tak mampu lagi menggunakan ilmu yang saya punya paling tidak beberapa bulan ke depan. Ibu Yeni menggulung lengan bajunya dan menunjukkan bekas luka hitam yang melingkari tangannya seperti terbakar. Bekas luka itu mengingatkanku pada cengkraman Winda dan Citra kemarin. Tapi kemarin waktu saya merasuki Citra, saya bisa melihat bahwa di sekeliling rumah ini ada kekuatan yang lebih jahat lagi dan mengincar kalian semua. Saya hanya pernah melihat ini sekali waktu saat saya masih kecil. Waktu kakek saya membunuh orang yang akan menyakiti keluarga kami. Mas Ibnu mengangguk-anggukan kepala. Siapapun yang membuat perjanjian dengan makhluk neraka akan ditandai layaknya ia sudah pernah dijilat dengan percikan api yang panas, katanya. Fikri tidak hanya melakukan satu perjanjian dengan satu iblis. Dia membuat perjanjian dengan banyak iblis dengan penghuni rumah ini sebagai tumbalnya. Ibu Yani mengangguk. Saya kesini untuk membantu kalian, karena walaupun saya membenci perempuan itu, matanya tertuju pada Tante Mira. Saya tidak ingin anak saya mati juga. Lalu apa yang harus kami lakukan, Bu? Tanya Tante Ane lirih. Ibu Yeni terdiam dan berbisik lirih. Citra harus mati. Part 10, 50 hari Juno Agi. Sudah 3 hari sejak kedatangan Ibu Yeni ke kontrakan kami. Sampai hari ini, aku masih terngiang-ngiang dengan rencana Ibu Yeni. Citra harus mati, demi kami semua. Tentu saja tidak mati dalam artian yang sesungguhnya. Yang terpenting adalah membuat Citra seolah-olah mati, sehingga dapat mengelabui Fikri dan iblis yang menjadi antek-anteknya. Baru setelah itu, kami harus menemukan Fikri. Persiapan ritual membunuh Citra juga telah dilakukan. Mang Bobon dan Mas Ibnu. Sialnya, kali ini yang bisa ikut hanya Dewi dan Winda. Aku dan Sasa harus berada di rumah karena tugas-tugas kuliah yang harus kami selesaikan. Belum lagi perkara absen kami yang semakin bolong-bolong akibat ulah setan-setan kiriman Fikri. Jadi dari cerita Mas Ibnu dan Dwi, Citra akan diritualkan di sebuah hutan. Nantinya Citra akan dikubur layaknya jenazah. Namun kepalanya akan menyembul dari tumpukan tanah supaya ia tetap bisa bernafas. Setelah itu, Mas Ibnu dan Mang Bobon akan mengguyur kepala Citra dengan air yang telah dijampi-jampi. Dan Citra akan ditidurkan di atas kapal kecil di sungai yang mengalir. Di sekeliling tubuh Citra akan diletakkan bebungaan dan aneka sajian seolah-olah Citra sudah mati. Pagi ini, Citra, Dwi, Winda, Tante Ane, dan Kris berangkat bersama Mang Bobon dan Mas Ibnu ke hutan yang telah ditentukan. Sementara itu, aku bersama Tante Mira akan berada di rumah. Jujur, aku tidak tega. Semenjak kejadian kemarin, Tante Mira seperti tak lagi memiliki gairah hidup. Ia sering bengong dan menolak untuk makan. Tante Mira nggak mau ikut aku ke kampus saja. Saya mencoba menawarkan opsi kepada Tante Mira yang sedang duduk-duduk di teras dengan mata kosong. Enggak, aku di rumah saja, Sah. Makasih ya tawarannya, kata Tante Mira pelan. Sasa hanya bisa tersenyum getir sambil berusaha menghibur Tante Mira. Aku cuma melihat pemandangan itu dari jauh sambil mengunyah sarapanku. Wajar saja Tante Mira seperti kehilangan semangat. Siapa yang tidak takut mendengar cerita Ibu Yeni kemarin? Jadi saat ini yang bisa aku lakukan hanya menunggu dan bersabar. Oh iya, sambil mengerjakan tugas kuliah tentunya. Sambil menemani Tante Mira di halaman depan, aku mengerjakan tugas kuliah yang lama aku abaikan. Deadline-nya tinggal lusa, tapi semua perkara Citra membuatku lupa dengan tugas-tugas tersebut. Iya, aku tahu cerita ini cerita seram,
Tapi nggak ada yang lebih seram daripada mengulang mata kuliah semester ini di tahun depan. Dek Jenny, suara lirih Tante Mira memanggilku. Aku menengok. Ku pandangi pipinya yang basah. Sepertinya aku sudah salah sampai menyakiti Citra begini ya, Dek. Aku cuma bisa menggenggam tangan Tante Mira. Jujur saja, aku tidak berani berkomentar apa-apa lagi. Yah, bagiku sih mengganggu rumah dukun dengan ancaman preman sama saja dengan duduk di rel kereta api, lalu berusaha melempari kereta yang lewat dengan batu supaya terhenti. Tante cuma mau yang terbaik untuk Citra. Jen, meskipun harus ditukar dengan nyawaku, tangis Tante Mira. Tapi sekarang, anakku hampir mati karena kesombonganku. Aku masih diam. Keluarga Tante Mira memang bukan keluarga sembarangan. Yang ku tahu, keluarga Citra memang keluarga yang sangat dekat dengan kekuasaan. Tak heran mereka tidak mau Citra berhubungan dengan anak dukun. Anehnya, Tante Anne seperti merestui saja hubungan Citra dan Fikri. Anne sebenarnya sudah memberikan peringatan kepada Tante Jen untuk tidak mengusik hubungan Citra. Pamali katanya. Takut nanti Citra malah nggak ada yang mau. Biarkan saja kalau mereka putus dengan sendirinya, kalau sudah waktunya. Tapi tidak aku dengarkan. Aku malah menghalalkan segala cara untuk memisahkan mereka. Harusnya aku yang terkena karmanya, Jen. Isak Tante Mira lagi. Sesaat perasaan tak enak merayapi tubuhku. Sebuah pikiran gila terlintas di otakku. Bagaimana kalau misalnya yang sebenarnya diincar Fikri bukanlah Citra? Bagaimana kalau yang diincar sebenarnya adalah Tante Mira dan keluarganya? Lalu kami semua. Omongan Tante Yeni kemarin terlintas di kepalaku. Dia tak mau anaknya mati. Dia akan membantu kami melawan Fikri, asalkan anaknya tidak mati demi menyakiti kami semua. Balas dendam yang sangat membabi buta dengan ilmu hitam tingkat tinggi. Fikri pasti tahu dia akan mati kalau menyakiti kami semua. Namun orang sejahat itu apa rela mati demi balas dendam? Tidak. Fikri yang aku kenal seminggu ini jelas lebih jahat dari itu. Bagaimana kalau sebenarnya keberadaan Tante Mira di sini adalah bagian dari sihir 50 hari milik Fikri? Pikirkan baik-baik. Dalam 50 hari kita akan mengikuti semua kemauan kita. 50 hari selanjutnya kita akan mati layaknya bunga yang layu setelah berkembang. Bagaimana kalau saat ini benar gerakan kita semua sedang dikendalikan oleh Fikri? Pikirkan lagi. Untuk apa Bu Yeni datang ke sini dan memberitahu jika Citra harus dilarung jauh dari rumah ini? Lalu kenapa Tante Mira yang ibu kandungnya Citra, yang begitu mencintai Citra, malah tidak mau berangkat mengantarkan Citra? Bajingan, Fikri bajingan. Pikiranku berkecamuk. Tiba-tiba sebuah suara memecahkan konsentrasiku. Jadi, sekarang akhirnya kamu paham kan, Jen? Kenapa kalian gak akan bisa menang melawan aku? Suara itu suara Fikri. Namun keluar dari mulut Tante Mira. Aku berusaha menarik tanganku. Namun gantian Tante Mira yang mencengkram tanganku erat-erat. Jenny, Citra selalu bilang di antara semua temannya, Jenny yang paling pintar. Selain pintar, juga kepo. Suara Fikri semakin parau. Mata Tante Mira menggelap. Aku panik. Dari semua orang yang ada di rumah ini, cuma kamu yang sadar kalau tujuanku bukan menghabisi Citra, melainkan keluarganya. Aku merutuk. Mulutku seolah terkunci. Bajingan. Aku bisa bikin kalian muntah paku dengan mudah kalau aku mau. Tapi gak seru dong kalau serbuannya gitu-gitu aja, kata Fikri lagi. Tenang saja. Aku gak berminat membunuh kamu. Gak ada untungnya bagiku. Dan lagi, ibuku sudah gak ada, Jen. Sudah meninggal. Dibunuh antek-antek perempuan ini. Tante Mira menyeringai. Aku menangis namun suaraku tak keluar. Kalau Tante Yeni tidak datang ke rumah ini kemarin, lalu siapa yang datang? Ya aku dong, Jen. Siapa lagi? Kamu itu loh naif banget. Berpikir ibuku akan membantu kalian. Ibuku sudah gak ada, Jen.
Rumahku sudah nggak ada. Dibakar sama perempuan ini, kata Fikri lagi. Bajingan, dia bisa baca pikiranku. Bajingan, bajingan, bajingan. Nah, sekarang aku pamit dulu. Kita jumpa lain waktu ya, Jen. Dadah. Salam buat teman-temanmu. Tante Mira menyeringai tajam. Tak lama bola matanya memutih dan nafasnya tersengal-sengal. Aku panik dan memegangi Tante Mira sambil menangis dan berteriak minta tolong. Tetangga-tetangga berlarian keluar rumah dan mengerumuni kami. Mbak Asih berlari keluar dan mencoba menelpon nomor panggilan darurat. Hari itu, Tante Mira meregang nyawa di pelukanku. Dokter bilang Tante Mira terkena serangan jantung. Tapi kami semua tahu, inilah pembalasan Fikri yang sesungguhnya. Mata untuk mata, hati untuk hati, ibu untuk ibu. Ia kehilangan kasih ibunya, maka ia menghancurkan ibu kekasihnya. Citra belum sampai ke tujuan waktu kami menghubungi rombongannya. Tak hanya itu, mereka bahkan belum meninggalkan Jogja. Mungkin ini belas kasihan dari Fikri, atau mungkin ia tak ingin kami tak sempat menyaksikan pembalasan dendamnya. Entahlah, mata Citra tetap kosong, namun ia menitikkan air mata terus-menerus selama mengurus pemakaman ibunya. Di dalam pelukan Mas Doni, mereka meninggalkan kota Jogja untuk mengantarkan jenazah ibunya ke tempat peristirahatan terakhir Tante Mira di luar kota, Jakarta. Aku, Mang Bobon, dan Mas Ibnu hanya bisa terdiam. Aku merasa gagal, Mas, kata Mang Bobon pelan. Bodoh, sama, jauh Mas Ibnu pelan. Kami bertiga berpandangan sebelum melepas kepergian Citra dan Mas Doni. Part 11, Epilog. Inilah aftermath dari kejadian yang menimpa Citra. Setelah kematian ibunya, Citra memutuskan untuk cuti setahun dari perkuliahan. Selain memulihkan mental, ia juga berobat alternatif di tempat Mas Ibnu. Konon di hari pemakaman ibunya, sebutir tulang jatuh dari leher Citra. Pertanda Fikri telah melepaskan sihirnya. Kontrakan kami bubar. Aku mencari kos lain yang lebih ramai supaya tak teringat kejadian yang menimpa kami semua. Dwi dan Winda memutuskan untuk mengontrak rumah petak berdua, dan Sasa memilih untuk tinggal bersama keluarganya yang ada di kota ini. Hari ini hari kelima libur semester genap. Kami pergi ke Jakarta dengan pesawat Citylink yang sama untuk turun di Bandara Halim. Tujuan kami selain pulang, bagiku dan Dwi, kami ingin menjenguk Citra. Setelah memesan taksi bandara untuk berempat, taksi hijau itu meluncur menuju sebuah perumahan di selatan Jakarta. Tepat di depan rumah berpagar coklat dengan taman yang sangat luas, taksi berhenti. Seorang satpam berseragam putih hitam membukakan pintu. Kami menggotong keluar barang bawaan kami. Teman-temannya Non Citra ya? Tanya satpam tersebut. Iya Pak, jawab Sasa. Citra ada? Ada, itu di depan, kata satpam itu. Non Citra, ini temannya sudah datang. Sosok tubuh kurus dengan rambut tipis menoleh ke arah kami. Kulitnya pucat dan putih matanya kekuningan. Badannya gemetar namun ia tersenyum dan berjalan tertatih-tatih ke arah kami. Dari sorot matanya, kami paham betapa rindunya dia pada kebersamaan kami. Citra kawanku. Aku tersenyum. Aku tahu, ia masih hidup dalam bayang-bayang kelamnya kejadian hari itu. Tak berbeda pula dengan kami semua. Tapi setidaknya hari ini kami masih hidup, meski membawa luka masing-masing. Bagi kalian yang bertanya di mana Fikri, jujur aku tidak tahu. Tak ada yang tahu kemana berdebah itu pergi. Dia mungkin bisa datang lagi. Tapi semoga kali ini kami siap. Yang terpenting bagi kami saat ini adalah menghargai hari-hari yang kami miliki sekarang. Tamat. Aku sebagai penulis mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah setia membaca cerita ini hingga akhir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.